Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, saudara-saudariku yang terkasih. Perikop yang diceritakan dalam Injil hari ini menghadirkan tokoh utama Petrus yang diajak bercakap-cakap oleh Yesus. Tentu Petrus sudah mempunyai banyak kisah dalam hubungan dengan Yesus. Tapi dalam Injil hari ini, yang dialami Petrus mungkin adalah pertanyaan yang terpenting dalam hidupnya. Apakah ia mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Pertanyaan itu sama pentingnya ketika ditanyakan secara pribadi kepada diri setiap orang yang percaya kepada Yesus, termasuk diri kita. Dan kita lihat dalam bacaan tadi bagaimana ketiga pertanyaan Yesus itu dimulai dengan sapaan yang sama. Simon anak Yohanes, atau Eman anak Yohanes, memberi gambaran bahwa itu ditujukan kepada setiap orang secara pribadi. Karena Tuhan mengenal kita semua secara pribadi dengan mendalam. Dan kita juga perhatikan bahwa atas setiap jawaban Petrus, Kristus memberi tugas untuk menggembalakan domba-domba. Rupanya mengasihi Kristus adalah persyarat untuk menggembalakan domba-dombanya. Karena itu tugas semua pelayan Kristus adalah memelihara domba dari Sang Gembala Agung. Tugas semua murid Kristus bukan hanya untuk menjala manusia, tetapi juga untuk menjadi penggembala domba, yaitu gerejanya. Jadi pengakuan kepada Tuhan mempunyai konsekuensi tugas penggembalaan. Hal tersebut menuntut panggilan kemartiran bagi Yesus. Saya kira juga pengalaman yang dialami oleh Santo Carolus dan teman-teman lain di Afrika. Dan ajakan terakhir Yesus kepada Petrus dan teman-temannya, ikutlah aku. Mengingatkan kembali kepada panggilan mereka, para murid, pertama-tama waktu itu di pinggir pantai. Panggilan menjadi penjala manusia. Panggilan ini diulangi lagi untuk menegaskan bahwa kita juga diminta untuk menggembalakan domba-dombanya, sebagaimana Yesus melakukan penggembalaan. Seperti gembala yang rela nyawanya demi menyelamatkan domba-domba. Semoga demikian. Amin.